Shalom, selamat pagi sidang jemaat Allah GSJA Peniel dan Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini sungguh luar biasa kita boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2021, dan hari ini adalah hari kedua di tahun 2021. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat kita. Dan tahun ini cukup berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita mulai memasuki tahun yang baru. Dari setiap kegiatan dan setiap apa yang kita lakukan menyongsong tahun baru, semuanya berubah dari kebiasaan kita. Karena kita tahu di tahun 2020 ada sesuatu yang besar yang Tuhan bolehkan kita hadapi, yaitu coronavirus yang sudah 1 tahun ini hidup berdampingan dengan kita. Dan tahun kemarin ketika saya terutama pribadi mau menyongsong tahun 2021 di tanggal 31 itu, dalam diri saya jujur saja ada muncul rasa khawatir. Apakah tahun 2021 yang akan kita hadapi bersama ini akankah lebih baik, atau akankah sama saja seperti tahun 2020, bahkan bisa saja bisa lebih buruk. Dan kekhawatiran itu muncul dalam diri saya saat saya mau menyongsong tahun 2021. Saya jadi tahu bagaimana rasanya ketika di gereja kita akan berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk tahun baru seperti biasanya kita akan beribadah. Karena bagi saya, jujur saja, saya pikir tahun baru ya akan sama kok seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dan lagian momen tahun baru ini tidak perlu diambil terlalu serius bagi diri saya, karena tahun baru ya waktu kita istirahat dulu sebentar, waktu kita liburan, waktu kita seneng-seneng dulu, nanti tahun baru kerja lagi, tahun baru ada kegiatan lagi. Jadi sekarang kita santai-santai dulu. Itu dalam benak saya di tahun-tahun yang lalu. Dan tahun ini saya merasakan hal yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu juga, saudara-saudara juga merasakan bahwa apakah tahun 2021 ini akan menjadi lebih baik, ataukah tahun 2021 ini akan bisa lebih buruk. Tapi gemar hari ini sangat luar biasa, saya diingatkan kembali, puji Tuhan, dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai ke-18. Di situ dituliskan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Hal ini cukup menenangkan saya ketika saya membacanya, di mana saya diingatkan kembali bahwa Tuhan berjanji dan Tuhan juga sudah menepati janjinya, di mana Dia memberikan Roh kebenaran itu di dalam diri kita masing-masing. Ketika saya flashback kembali lagi bahwa ya benar sekali, Roh Kudus ini yang memampukan kita, saya, melalui tahun 2020. Dan sudah jelas di sana dituliskan bahwa supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam arti Roh Kudus yang sama juga akan membantu kita melewati tahun 2021 ketika kita pernah melewati tahun 2020 yang mungkin berat bagi kita. Di sini ada satu janji yang kembali lagi menguatkan saya bahwa saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut lagi. Karena Roh Kudus itu masih tetap bersama kita. Allah sendiri akan terus berjalan bersama kita melalui tahun 2021. Itu cukup sangat menguatkan saya. Dan semakin dikuatkan di ayatnya yang ke 25 sampai ke 27. Mari kita baca. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama denganmu,
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Allah dalam namaku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya kembali semakin dikuatkan bahwa kembali lagi Roh Kudus yang membantu kita melalui tahun 2020 adalah Roh Kudus yang sama juga yang akan membantu kita di tahun 2021. Selain Dia menemani kita tidak sendiri sebagai yatim piatu, Dia juga akan menjadi penghibur buat kita, dan tidak lain tidak bukan Dia akan memberikan damai sejahtera buat kita. Saya lihat lagi tahun 2020, ya itu benar, itu sudah saya rasakan luar biasa. Bahkan ketika walaupun dunia punya masalah yang begitu luar biasa, kita masih punya harapan, dan Tuhan selalu membuka jalan, dan damai sejahteranya itu ya dan amin buat kita. Sudah terbukti kita bisa melampauinya hingga saat ini. Jadi tahun 2021 kita tidak perlu khawatir, kita cukup percaya seperti yang dijelaskan, Roh Kudus akan hadir kepada dia yang percaya kepada Yesus, kepada Bapa. Kita cukup percaya, kita ikuti apa yang dikatakan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin kita menjalani tahun 2021. Puji Tuhan, mari kita berdoa menutup Gemar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu buat kami begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh melampaui tahun 2020 dengan luar biasa bersama Engkau, bersama Roh Kudus, bersama Bapa. Tuhan, hari ini adalah hari kedua di tahun 2021. Kami percaya Bapa, dan kami pegang janji-Mu Tuhan, di mana kami tidak sendiri karena Engkau telah memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang telah menolong kami di tahun 2020 dan akan juga menolong dan menyertai kami di tahun 2021. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Di tahun 2021 kami anak-anak-Mu akan tetap bisa melampauinya dengan luar biasa, dan kami percaya Tuhan, damai sejahtera itu akan terus hadir Tuhan buat kami anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau di tahun 2021. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan tahun ini, tahun 2021, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin.